Dan kita telah sampai dalam pembahasan kitab Sulam Taufiq kepada perkataan yang dinukil oleh musannif dari Al-Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad radhiyallahu an. Wala harisan 'ala dunya wala mu'thiran laha 'ala al-akhirah wala jami'an lil mali wala mani'an lahu 'an haqqihi ila akhirih. Wala harisan 'ala dunya, dan hendaknya seorang mukmin, orang yang beriman itu adalah orang yang tidak berambisi terhadap dunia, tidak mati-matian memperjuangkan dunia, tidak berusaha sekuat tenaga dengan mengeluarkan segala kemampuan yang dimilikinya hanya untuk mengejar dunia. Ini sifatnya seorang mukmin. Al-hirs, ambisi atau keinginan yang kuat, semangat yang menggebu-gebu itu ada kalanya baik, ada kalanya tidak baik. Kapan menjadi baik? Di saat ambisi tersebut ditujukan kepada ilmu, ditujukan kepada perkara-perkara akhirat. Kapan menjadi tidak baik? Di saat ambisi tersebut ditujukan kepada dunia. Ini catatannya. Punya semangat, punya ambisi, punya kerja keras itu bagus. Dan seharusnya memang begitu seorang mukmin itu, selalu optimis, selalu semangat, selalu ambisi. Tapi dalam hal apa ambisinya, semangatnya, kerja kerasnya? Ini. Maka di sini dijelaskan, jangan sampai ambisinya seorang mukmin, kerja kerasnya seorang mukmin, perjuangannya seorang mukmin itu hanya untuk mendapatkan dunia. Dunia itu hina, remeh temeh betul urusan dunia itu. Maka tidak pantas kita mati-matian hanya untuk dunia. Untuk apa mati-matian memperjuangkan sesuatu yang tidak dibawa mati? Orang yang mati-matian memperjuangkan dunia, pada akhirnya dunia tersebut akan ditinggalkan olehnya. Ini adalah orang yang akal pikirannya dan juga hatinya bermasalah. Aneh, dia mati-matian, dia berjuang dengan mengerahkan segala kemampuan yang dimilikinya hanya untuk dapat sesuatu yang tidak lama lagi dia tinggalkan. Ini aneh orang begini. Orang berakal, orang yang punya hati,
adalah orang yang memperjuangkan dengan mati-matian sesuatu yang nanti akan dibawa mati, nanti akan ditemui di akhirat sana yang kekal. Bukan mati-matian memperjuangkan sesuatu yang pasti dia tinggalkan, juga nggak lama lagi ditinggalkannya juga. Maka kami ingatkan pada semua, kita sedang membangun. Saat ini kita sedang membangun. Bangunan kita ada dua. Bangunan di dunia ini dan bangunan di akhirat sana. Yang sibuk membangun dunianya, maka akan lalai membangun akhiratnya. Yang sibuk membangun akhiratnya, jatah dunianya tetap akan dia dapat. Ini fakta. Maka jadilah orang pintar. Dan baginda Nabi sudah mengingatkan kepada kita, al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang cerdas itu adalah orang yang senantiasa bermuhasabah diri dan beramal sebagai bekal nanti setelah kematian. Ini orang cerdas. Nah, makanya yang kami sampaikan tadi, aneh ada orang katanya punya akal, punya hati, punya iman, tapi kok yang dia pikirkan, yang dia selalu diskusikan, yang dia angan-angankan, yang dia cita-citakan, semuanya kok dunia, dunia, dunia. Gambaran dunia itu sering dibulak-balik, sering diulang-ulang di majelis ini. Dunia itu harta, itu dunia. Tahta jabatan yaitu dunia. Wanita bagi seorang pria, pria bagi seorang wanita ya dunia. Termasuk juga kuota itu ya urusan dunia. Gambarannya tidak semuanya dunia, tidak. Ini gambarannya. Karena perkara-perkara yang disebutkan tadi itulah yang paling menarik bagi hawa nafsu sehingga melalaikan urusan akhirat. Banyak orang celaka karena hartanya, banyak orang celaka karena jabatannya, banyak orang celaka karena pasangannya, banyak orang celaka di zaman modern ini, dewasa ini. Ini fakta. Di daerah Cianjur, daerah kampung, bukan daerah kota. Di satu daerah, satu kota itu, satu kecamatan gitu, yang kasus perceraiannya dalam satu waktu atau dalam periode ini itu ada 60 kasus perceraian. Sebabnya karena apa? Kebanyakan sebabnya karena kuota, karena gadgetnya digunakan untuk yang tidak-tidak. Maksudnya gimana Ustadz? Oke, salah satu contoh kasus yang nyata, jadi para suami-suami itu cemburu karena istrinya sering main aplikasi yang joget-joget itu. Berpoles, bersolek bukan untuk suami, tapi untuk hiraukan oleh sang istri. Bahkan yang lebih memprihatinkan lagi, sedang duduk berdua suami dan istri yang tadi itu sedang asik membalas komentar-komentar laki-laki lain yang mengomentari video yang diuploadnya yang naudzubillah tidak sopan. Gimana sang suami tidak jengkel kalau gitu modelnya? Yang seperti itu kan wanita-wanita zahirnya saja, tapi pikirannya, hatinya membawa pikiran dan iblis, membawa pikirannya iblis. Naudzubillah.
Maka kami ingatkan, ini bukan hanya urusan harta. Ya betul, banyak mungkin kerusakan disebabkan karena harta. Banyak kerusakan disebabkan karena tahta atau jabatan. Banyak juga kerusakan disebabkan karena pasangan. Iya, tapi ingat, zaman ini banyak kerusakan disebabkan karena kuota. Maka kami walaupun canda mengatakan dunia itu isinya harta, tahta, wanita dan kuota, memasukkan kuota di sini, ini bukan sekedar canda tapi ada maknanya. Jadi ini nyata betul ini. Makanya kalau santri sudah 100% nggak boleh pegang gadget. Sebetulnya kalau pegang handphone saja nggak ada kuotanya boleh. Mau kalian begitu? Pegang handphone tapi tidak ada kuotanya, nggak bisa ngubungi sana, nggak bisa ngubungi sini. Pokoknya hanya ada aplikasi Qur'annya, aplikasi haditsnya, aplikasi kitab-kitabnya. Siap? Masya Allah. Kita mulai nanti dari anak-anak SMA dulu. Coba kita buktikan. Yakin itu nggak disentuh-sentuh? Nggak boleh ada game dan apa. Pokoknya hanya isinya Quran, hadits, kitab-kitab, ceramah-ceramah para ulama, mau'izah hasanah, pelajaran-pelajaran para ulama, itu saja. Tapi dengan syarat kalian harus memperlakukannya sama seperti saat ada kuotanya, selalu ada di kantong. Kemana-mana pokoknya itu selalu dilihat, dipelototin dan seterusnya. Dijamin itu tidak akan terjadi. Nah, makanya kami nyebutnya kuota. Emang itu gadget kalau nggak ada kuotanya juga nggak bahaya kok. Penipu gimana mau nipu kalau nggak ada kuotanya, nggak ada pulsanya contohnya. Terus yang tadi itu yang suka naudzubillah itu yang suka memvideokan diri sendiri dengan pakaian yang tidak sopan dan begitu seterusnya mengakibatkan perceraian. Kalau nggak ada kuotanya juga nggak akan bisa diupload dilihat orang lain. Maka hati-hati nih. Ngerinya fitnah dunia, mengerikan fitnah dunia. Naudzubillah, naudzubillah. Sudah tahu mengerikan kan gitu ya, sudah tahu mengerikan kok ada orang yang ambisinya pengen dunia, itu yang aneh. Makanya bagi Nabi kan halus betul itu, ada makna sindirannya itu. Kata bagi Nabi, al-kayyisu, yang cerdas itu ya mandana nafsu, yang senantiasa muhasabah diri, wa amila lima ba'dal maut, dan beramal sebagai bekal setelah kematian. Itu cerdas. Jadi orang yang beramal setelah kematian atau ambisinya akhirat dan akhirat, itu orang cerdas. Berarti kebalikannya, kalau yang ambisinya dunia apa? Orang bagaimana itu? Orang bodoh. Cuman lembut, baginda Nabi itu nyindirnya lembut banget gitu. Nyebut yang sebelah, yang sebelahnya nggak disebut. Padahal itu kan otomatis. Ya minimal kalau nggak bodoh-bodoh amat ya nggak cerdas deh. Maka dari itu seorang mukmin itu jangan sampai berambisi terhadap dunia. Ya Allah, kata Imam Haddad dalam kitab lain, beliau menyebutkan dunia itu zahirnya fitnah, batinnya ibrah. Gimana itu? Zahir itu luar, batin itu dalam. Luarnya fitnah. Fitnah itu gimana? Menggoda, menarik perhatian. Fitnah. Tapi batinnya, isinya sebetulnya dunia itu ibrah. Ibrah itu ada pelajaran berharga di dalamnya. Ada orang yang gila dengan hartanya, namanya Qarun. Hidup pada masa Nabi Musa alaihi wa ala nabiyina afdhalus salatu wassalam. Allah beri perumpamaan Qarun di dalam Al-Quran agar kita bisa ngambil batin daripada dunia, itu ibrah, pelajaran yang berharga. Qarun itu kaya rayanya tidak bisa disaingi oleh orang zaman sekarang. Qarun itu disebutkan perbendaharaannya, jadi gudang-gudang hartanya itu banyaknya luar biasa.
Gemboknya saja itu tidak bisa dipikul oleh orang-orang yang berotot kekar. Gemboknya kayak apa itu? Mungkin ibu-ibu bilang, Pak Ustadz, ya mungkin zaman dulu gemboknya besinya besi-besi yang masih murni, yang masih berat itu Ustadz. Mungkin baja-baja yang kata siapa? Ahli tafsir menyebutkan Qarun awalnya memang gembok daripada gudang-gudang hartanya itu memang dari besi. Tapi karena memang tidak bisa untuk dipikul, tidak kuat dipikul orang-orang yang kuat tadi, banyak orang, beberapa orang nggak kuat. Maka dia berpikir, supaya bisa dibawa gembok-gembok ini, maka dirubah saja. Dirubah lagi ke yang lebih ringan, dirubah lagi sampai dikatakan gemboknya itu terbuat dari daun pohon tertentu atau ranting pohon tertentu begitu, yang ringannya bukan main. Tapi masih saja tidak bisa dibawa oleh orang-orang yang berotot kekar. Kayak apa itu kekayaannya? Emang isi gudangnya apa Ustadz? Di antaranya emas. Coba orang punya emas kayak begitu, kayak gimana, bayangkan itu. Mengerikan Qarun. Qarun itu kalau diingatkan suruh takwa kepada Allah. Kalau takwa kepada Allah adalah kewajiban semuanya. Bukan hanya umat baginda Nabi, umat-umat sebelum Nabi juga sama. Anittaqullah itu untuk bertakwa kepada Allah itu adalah perintah, sama jadi zaman dulu. Jawaban Qarun ini apa? Innama utitu ala ilmin indi. Kalau bahasa kitanya, semua yang aku dapat itu hasil kerja kerasku, hasil jerih payahku, hasil banting tulangku. Yaitu ambisi gitu, ambisinya itu. Qarun. Akhirnya apa? Qarun ini Allah beri siksa azab di dunia dengan ditenggelamkan di telan bumi. Bukan hanya Qarun, seperbendaharaan hartanya, gudang-gudang hartanya semuanya ditelan oleh bumi. Makanya di kita kalau ada harta ketemu saat penggalian tanah misalkan, disebut harta karun. Ada ceritanya itu. Karena dulu tenggelam itu. Jadi gitu ya. Orang yang lihat ambisi terhadap dunia, harta, bentuknya harta, Qarun, pada akhirnya Allah hancurkan. Orang yang ambisi terhadap jabatan sampai memproklamirkan diri sebagai Tuhan, yaitu Fir'aun, juga Allah hancurkan. Allah tenggelamkan di laut. Bahkan jasadnya sekarang masih ada tuh. Sudah ketemu jasadnya. Ada di Mesir sana. Bahkan ada orang yang menikahi wanita, yang ribuan wanita dia nikahi. Ada juga yang begitu. Tapi yang tidak taat pada akhirnya akan hancur juga. Na'udzubillah. Ustadz, wanita pasangan emang bisa jadi fitnah? Bisa. Kisah Bal'am itu sebagai sebaik-baiknya ibrah, pelajaran bagi kita. Bal'am itu ada beberapa versi. Yang jelas Bal'am itu adalah orang yang hidup pada zaman Nabi Musa, yang pada awalnya Allah berikan kelebihan apa itu? Kalau berdoa diijabah sama Allah. Jadi kalau orang Sundanya ngomong apa? Saciduh metu seucap nyata. Wis pokoknya nggak boleh ngomong ngedoakan apa jadi kenyataan gitu. Saciduh metu seucap nyata. Ini bahasa-bahasa orang zaman dulu ini. Tapi pada akhirnya Bal'am ini membelot dari Nabiullah Musa. Dibayar oleh musuh-musuh Nabiullah Musa untuk mendoakan agar Nabi Musa dan para pengikut-pengikutnya kalah dalam peperangan. Berdoa khusus gak dijawab sama Allah. Akhirnya bagaimana? Ini versi pertama. Bal'am ini dengan kelicikannya menggoda pengikut-pengikut Nabi Musa dengan wanita-wanita. Sampai terjadi perzinahan-perzinahan, dan setelah itu azab Allah turun. Dalam versi yang lain
Bal'am ini karena saking kalau berdoa itu cepat diijabah, dahsyatnya dalam berdoa, suatu ketika didatangi oleh sekelompok orang yang membawa peti emas. Jadi peti isinya emas. Simpel saja permintaannya, tolong doakan kami, kata mereka itu. Ketika ditanya, emang ada apa? Kami akan mengadakan peperangan. Ternyata setelah ditanya lagi, mereka yang datang ini dari kelompok musuh-musuh Allah, bukan orang-orang yang beriman. Yang jadi musuhnya orang-orang beriman. Yang nggak mungkin kan, pada awalnya Bal'am nggak mungkin mendoakan orang-orang yang kafir untuk mengalahkan orang-orang yang beriman. Tolak, enggak. Cuman dari belakang sana ada wanita. Ada wanita. Wanita itu istrinya. Memanggil. Kalau bahasa kita mah sini. Kata istrinya, itu emas. Kalau kita kerja sampai mati juga nggak dapat kita. Apa susahnya sih? Doakan saja, habis itu doakan lagi kan? Doakan saja, apa susahnya? Ya kalau akal-akalan iya, doakan supaya menang, habis itu doakan lagi supaya kalah, kan selesai. Tapi apakah lupa bahwa mendoakan saja sudah dosa itu, meridhoi sudah dosa. Tergodalah Bal'am ini, akhirnya mendoakan. Di saat mendoakan, Allah tarik lidahnya, menjulur keluar dan mati dalam keadaan su'ul khotimah karena berpihak kepada orang-orang kafir. Mengerikan. Contoh-contoh itu sudah ada, tinggal kita mencari atau mengambil ibrahnya. Makanya aneh kalau ada katanya orang beriman ikut baginda Nabi tapi ambisinya murni ambisi duniawi. Ini aneh. Ini bodohnya murakkab, ini bodoh kuadrat, itu namanya bodoh murakkab. Na'udzubillah. Wala mu'thiran laha 'alal akhirah. Dan seorang mukmin itu tidak akan pernah mengutamakan dunia daripada akhirat. Tadi itu tidak akan pernah membangun dunianya untuk menghancurkan akhiratnya. Ingat, kita punya salah satu pilihan saja dari dua, satu pilihan dari dua, membangun dunia kita atau membangun akhirat kita. Yang membangun dunianya khusus yang dipikirkan dunia dan seterusnya, maka ingat dia membangun tempat tinggal yang akan dia tinggalkan. Ini aneh. Yang membangun akhiratnya, dia membangun tempat tinggal yang akan dia tinggali. Orang cerdas tentunya membangun tempat tinggal yang akan dia tinggali dan tidak memperdulikan, artinya biasa-biasa saja tempat tinggal yang dia akan tinggalkan, sudah biarkan. Kan normalnya ada orang misalkan punya uang banyak, kemudian orang ini tahu dia punya rumah, dan orang ini tahu dia kontraknya dengan rumah itu tinggal misalkan 1 tahun lagi. Setelah 1 tahun wajib dia tinggalkan rumah itu, wajib membangun rumah di tempat lain yang akan dia tinggali. Kira-kira orang cerdas akan membangun rumah yang 1 tahun lagi akan dia tinggalkan atau membangun rumah yang akan dia tinggali selama-lamanya? Otomatis yang cerdas akan membangun rumah yang akan dia tinggali selama-lamanya. Adapun rumah yang dia saat ini tinggal di dalamnya, yang 1 tahun lagi akan dia tinggalkan, bodoh amat, yang penting bisa jadi naungan, selesai. Mau roboh juga biarin, kan gitu mikirnya. Orang yang mengutamakan dunia daripada akhirat itu persis tadi orang yang membangun rumah yang akan dia tinggalkan. Sedangkan dia nanti akan pindah ke satu tempat, harusnya dia punya rumah di situ, karena dia tidak pernah membangun di situ, akhirnya dia nanti miskin, nggak punya apa-apa di akhirat nanti. Naudzubillah. Ini aneh. Umur kita ini, ayo bapak ibu semuanya, umur kita itu cuma berapa tahun lagi sih? Sepanjang-panjangnya puluhan tahun paling juga. Bahkan ada, masya Allah, kata Imam Syafi'i, ada di antara kita itu yang
kain kafannya sedang ditenun. Ada di antara kita yang kain kafannya sedang dijahit, tapi kita nggak tahu, gitu aja. Makanya kalau mau jujur, saat ini di antara kita ini, di antara kita semuanya, bukan yang hadir majelis ini, kita menyaksikan semuanya, ada yang kain kafannya belum jadi, belum diproduksi. Ada yang sudah diproduksi, tapi belum sampai ke pasaran. Ada yang sudah diproduksi, sudah jadi, sudah sampai ke pasaran. Ada yang bukan hanya sampai ke pasaran, sudah ada di toko tertentu. Ya Masya Allah. Ini nyata. Maknanya apa? Maknanya dunia ini kan tempat sementara saja kita tinggal. Tidak usah mewah-mewah untuk urusan dunia. Yang penting justru adalah urusan akhiratnya yang mewah dan kaya raya kita di sana. Ini bukan berarti kami dengan penjelasan ini menghimbau bapak-bapak, ibu-ibu, anak-anakku semuanya, para pemiskin untuk menjadi orang miskin. Tidak, itu salah kalau memahami begitu. Silahkan jadi orang kaya raya, banyak hartanya, silahkan, banyak perusahaannya silahkan, tapi gunakan di jalan Allah, itu saja. Bahkan para ulama membandingkan antara al-ghani asy-syakir dengan al-faqir sabir. Orang kaya yang bersyukur dengan orang miskin yang bersabar, mana yang paling afdol? Ada khilaf, ada beda pendapat. Cuman pendapat yang kuat yang kaya yang bersyukur. Loh, kalau gitu mending jadi orang kaya, Ustadz. Mending jadi orang kaya kalau bersyukur. Maknanya bersyukur apa? Menggunakan kekayaannya di jalan Allah. Itu orang kaya yang bersyukur. Orang kaya ada dua macam. Yang pertama, yang hanya mengambil untuk kebutuhannya dan keluarganya saja, sisanya digunakan di jalan Allah, semuanya 100%. Orang kaya yang semacam ini tidak ada perbedaan pendapat bahwa ini lebih baik daripada orang fakir yang sabar. Ada dua, yang kedua, orang kaya yang dia dengan kekayaannya menjalankan semua kewajiban-kewajibannya, zakatnya, wajib hajinya, dan begitu seterusnya, sudah dijalankan semuanya. Dia juga senang, gemar untuk sedekah dan seterusnya, tapi tidak menggunakan seluruh kekayaannya, sisa dari kebutuhannya semuanya dihabiskan untuk Allah, tidak, masih banyak stoknya. Nah, ini yang beda pendapat para ulama antara apakah yang afdol itu orang kaya yang bersyukur ini atau orang fakir yang sabar. Ini yang beda pendapat. Tapi tetap masih bagus orang kaya yang syukur. Syukur itu bukan ibu-ibu, awas nih bapak-bapak, bukan syukur ini ngomong alhamdulillah, alhamdulillah, bukan gitu. Syukur itu adalah menggunakan nikmat-nikmat yang Allah berikan di jalan yang Allah ridhoi, ini syukur. Maka menggunakan harta di jalan Allah itu syukur, selesai. Cara ngambilnya benar, cara menggunakannya juga benar, ini syukur nih. Ini orang hebat yang bersyukur tuh yang seperti ini. Sekali lagi nih. Ya Masya Allah. Jadi awas, di sini kami tidak sama sekali menyeru kepada kefakiran kemiskinan, enggak. Khusus untuk kefakiran, bagian Nabi pernah berdoa berlindung dari kefakiran. Walaupun kata para ulama maknanya bagian Nabi itu berlindung dari takut akan fakir gitu. Bagian Nabi minta untuk dibangkitkan bersama orang-orang miskin. Tapi bagian Nabi minta kepada Allah juga tidak menjadi orang fakir. Walaupun sekali lagi maknanya, maksudnya agar tidak diberikan oleh Allah takut fakir. Bukan fakir beneran tapi takut fakir. Perasaan takutnya itu yang bagian Nabi nggak mau. Karena kan masalah takut fakir ini, mohon maaf, bukan hanya orang fakir ini. Orang kaya juga sama, punya rasa takut fakir, takut jadi orang miskin, takut nggak makan, takut kurang. Ini sudah kurang ajar sama Allah ini. Kita semua, Masya Allah, kita ini setiap hari diberi makan sama Allah, dan kita nggak ada daya upaya untuk mendatangkan makanan, nggak ada. Walaupun kerja keras, tetap saja yang menciptakan Allah, yang memberi Allah, selesai. Tiap hari Allah beri, tiap hari Allah. Kemudian kita takut katanya kepada kemiskinan. Kenapa harus takut? Mikirkan masa depan. Kami pernah ditanya,
kami pernah menggantikan Gurunda Buya dalam satu majelis, kemudian ada jamaah bertanya, setelah selesai majelis bertanya, Pak Ustadz, bagaimana cara mengatasi rasa khawatir dan takut akan masa depan? Karena masa depan kita ini kan belum jelas, entah sukses atau tidak sukses, orang kaya atau pokoknya ketakutan. Ingat, yang takut ke depan akan fakir, dia sudah kurang ajar sama Allah. Kenapa? Allah yang janji jamin rizki selama kita masih hidup, selesai. Kenapa sih ada ketakutan-ketakutan begitu? Kemudian masa depan tuh belum ada, belum terjadi. Mengkhawatirkan sesuatu yang belum terjadi, kenapa? Ini aneh. Mengkhawatirkan sesuatu yang belum pasti, ini aneh. Nah, makanya nggak ada alasan untuk urusan dengan dunia itu takut fakir, nggak usah, Allah sudah jamin. Kemudian takut ini itu enggak, dan juga untuk ambisi mendapatkan dunia hanya untuk enggak juga, mengutamakan dunia juga enggak boleh. Ini Islam ini. Kalau ini dipraktekkan hidupnya tenang. Melihat tetangga kok bangun rumah yang baru, yang ada senang kita syukur, bukan yang ada hatinya panas. Ngelihat tetangga teman kita punya mobil, kita tenang. Bahkan kita bersyukur, alhamdulillah dia punya mobil ganti yang baru, bukan panas hatinya. Kalau ini dipraktekkan ini, kalau ini semua dipraktekkan. Ya, bagian Nabi punya pesan, ingat dalam sebuah hadis sahih Muslim, man athara dunyahu adarra bi akhiratih, wa man athara akhiratu adarra bi dunyah. Barang siapa yang mengutamakan dunianya, maka akan merugi di akhiratnya. Yang tadi kami sampaikan, yang mengutamakan dunianya akan merugi di akhiratnya. Sama, yang fokusnya hanya membangun dunia saja, rugi, bangunan akhiratnya nggak kebangun-bangun. Padahal yang dibangun di dunia akan ditinggalkan, nggak lama lagi. Yang di akhirat akan ditinggali. Kita tinggal di situ untuk selama-lamanya. Maka rugi. Wa man athara akhiratuhu adarra bidunya. Barang siapa yang mengutamakan akhiratnya harus siap-siap merasa merugi di dunia. Walaupun ingat, yang mengutamakan akhiratnya daripada dunia, kata pagi Nabi merugi juga, jatahnya tetap dapat. Karena dunia itu jatah. Artinya rizki yang sudah Allah tentukan, Allah bagi untuk kita, Allah catat untuk kita akan sampai pada kita. Walaupun kita fokus yang ngurus akhirat, selesai. Perlu ada bukti, nggak usah pusing-pusing. Ada orang pagi kerja, siang kerja, malam kerja, rumah pun juga nggak punya, kendaraan juga nggak punya, hutangnya banyak dan seterusnya. Ada orang yang tiap hari ngaji, rumah ada, kendaraan punya, rekeningnya alhamdulillah cukup, keluarga bahagia. Maknanya apa? Dunia itu jatah. Makanya ada sesuatu yang ajaib tentang rizki khususnya, baiknya dengan dunia. Apa yang ajaib itu? Kita tidak pernah tahu alamat rizki kita, tapi rizki kita tahu alamat kita di mana. Kata ulama begitu. Kita tidak pernah tahu alamat rizki kita, tapi rizki kita tahu alamat kita di mana. Maknanya kalau kita ngejar rizki ternyata belum rizkinya, nggak dapet tuh. Tapi kalaupun nggak dikejar, kalau sudah jatah rizkinya, dia tidak akan meleset nyasar ke alamat orang lain, enggak. Akan nyampe ke kita, selesai. Kami masih ingat sekitar berapa puluh, lebih dari 10 tahun yang lalu, ada nenek-nenek punya rumah, gubuk rumahnya, betul-betul gubuk betul. Kalau orang nyebutnya gubuk derita katanya, karena Masya Allah tiangnya itu dari bambu, kemudian temboknya itu bilik, atasnya itu atapnya daun rumbia itu, kirai. Makan hanya cukup, kadang kurang. Tapi memang orang qanaah, sudah enjoy, damai dengan dirinya sendiri, menikmati semuanya, tidak berkeluh kesah. Tapi kalau dasar jatahnya, dulu awal-awal ada provider ini, ya, yang untuk membangun tiang untuk sinyal itu pakai alat tertentu, mencari-cari
di mana yang kekuatan magnetnya, pokoknya cocok lah untuk dijadikan tiang untuk tiang-tiang yang seluler, yang jaringan-jaringan itu. Ternyata kok yang kuat, nanti kalau mereka ada alatnya, nanti yang kuat sinyalnya itu persis di gubuk sang nenek tadi itu. Di gubuk sang nenek tadi itu. Akhirnya dibeli dengan nilai yang fantastis, luar biasa. Sampai sang nenek tadi itu ketika ngelihat uangnya pingsan, Bu. Karena belum pernah ngelihat uang segitu banyaknya. Ini nyata ini. Jadi bukan di film-film sinetron, ini nyata ini. Ini kisahnya bisa dipertanggungjawabkan ini kalau ini. Ya bukan pingsan, pingsan enggak. Sudah heran. Maknanya apa? Ya itulah, kalau urusan dengan rizki itu memang jatah. Boleh kita kerja keras, tapi bukan sebagai tujuan untuk mencari rizki. Itu perantara saja, sekali lagi. Bahkan ada, Masya Allah, ada santri dulu, ini santri ceritanya nih, santri. Santri ini saat lulus pesantren didudukkan oleh saudara-saudaranya yang sudah dewasa, sudah sepuh. Kemudian saudara-saudaranya mengatakan, kan abah, ibu sudah meninggal, kamu sudah lulus pesantren, dan kamu juga tahu warisan abah ibu tuh ada, sekarang sudah saatnya dibagi. Jadi bagaimana kalau seandainya bagianmu bagian yang paling sedikit, kamu ridho enggak? Namanya santri, tidak bersandar kepada dunia, tidak mengandalkan dunia, yang diandalkan Allah Subhanahu wa taala. Dia mengatakan saya ridho saja, enggak apa-apa. Dan sang kakak ngomong begitu ada alasannya. Ya makanya minta ridho. Kenapa? Karena kalau dihitung-hitung, anak satu-satunya yang dibiayai, yang habis biayanya banyak untuk pendidikannya hanya kamu, yang lain kan tidak. Jadi ayah ibu dulu jual sawah, jual apa demi kamu bisa sekolah, bisa mondok. Yang lain kakak-kakak kamu enggak ada yang seperti itu. Makanya ridho tidak, ridho saja. Kebetulan diberi jatahnya itu sekotak sawah, satu petak begitu. Sawahnya enggak produktif. Sawahnya itu banyak, ada batu-batuannya itu, banyak begitu batu-batuannya. Tapi namanya santri, ya sudahlah. Dan sudah punya kemampuan kan, bisa ngajar, bisa ngaji dan seterusnya. Nerima saja, ikhlas, ridho, ini sudah ketentuan Allah. Ternyata batu-batuan yang kalau untuk dijadikan lahan pertanian, kan lahan tadi banyak batu-batuannya. Batu-batuan itu bawa berkah. Ternyata batu-batuan itu entah kami lupa namanya batu apa gitu. Cuman yang jelas dibutuhkan untuk bahan tertentu, akhirnya dibeli oleh orang yang membutuhkannya dengan harga yang mahal, yang berkali-kali lipat. Kalau dikonversikan lebih mahal berkali-kali lipat daripada jatah warisan kakaknya. Sekali lagi, itu namanya jatah. Sudah. Ini bukan cerita tentang Nabi, tentang sahabat, tentang orang-orang, enggak. Ini orang-orang sekarang. Rezeki itu adalah jatah. Sehingga tidak ada alasan sibuk mengejar dunia sehingga sampai lupa akhirat, enggak ada alasan. Enggak bisa kita nanti yaumul qiyamah ngomong ke Allah, ya Allah, hamba sibuk mencari rizki ya Allah, sehingga lupa akan sholatnya, lupa akan zakat dan seterusnya ya Allah. Ya karena sibuk ya Allah. Apa bisa jadi alasan di hadapan Allah? Enggak bisa. Maka jawaban Allah gampang sekali. Bukankah aku telah menjamin rizkimu? Selesai. Mau ngomong apa kalau sudah begitu? Dan aku memintamu untuk fokus ibadah. Terus mau ngomong apa? Selesai, nggak ada alasan. Maka dari itu jangan sampai mengutamakan dunia daripada akhirat. Udah, akhirat itu tujuan. Mari kita bangun akhirat kita. Jangan sibuk membangun dunia. Bukan nggak boleh.
Jangan lupakan akhirat, paling nggak gitu. Ada orang mengutamakan nomor satu, sudah niatnya, perbuatannya untuk akhirat saja. Tapi pun juga tidak akan lepas jatah dunia, pasti akan dapat, selesai. Ini nomor hebat nomor satu. Ada orang yang iya dunia iya, ya akhirat iya, tapi lebih mengutamakan akhirat, level kedua tuh. Level kedua tuh. Ya paling enggak kalau kita nggak jadi nomor satu, nomor dua lah. Akhirat itu diperdulikan, diutamakan. Jangan sampai dunia yang lebih dominan menguasai kita. Na'udzubillahi min dzalik. Wala jami'an lil mal. Dan seorang mukmin itu hendaknya tidak mengumpulkan harta. Gimana Ustaz? Nggak boleh mengumpulkan harta. Kan nabung katanya boleh dalam Islam. Nabung boleh. Apalagi nabung untuk pendidikan anak supaya anaknya terdidik, hebat. Dapat pahala tuh. Tapi di sini ngumpulkan itu maksudnya memang tujuan mencari rizkinya, mencari nafkahnya supaya banyak hartanya. Dan jadi tujuan ngumpulkan harta itu. Cirinya orang yang tujuannya ngumpulkan harta itu kalau keluar hartanya sedikit saja pusingnya bukan main. Untuk sedekah contoh punya harta 1 M, sedekah 1 juta aja mungkin gak bisa tidur itu. Kepikiran terus, kok gede amat ya. Contoh lagi mau sedekah niatnya 10.000, cuman HP-nya error, mencetnya kebanyakan nolnya. Jadi 1 juta. Padahal punyanya berapa? 1 M, nggak bisa tidur semalaman. Itu ciri ini orang jami' lil mal. Memang tujuannya hatinya terikat dengan harta, tujuannya ngumpulkan harta. Yang kayak begini, ini sudah berbahaya posisinya. Statusnya warning besar ini. Ya. Wala mani'an lahu an haqqihi. Nah ini sampai sini. Dan juga tidak mencegah hak-hak orang lain yang ada dalam hartanya. Contoh zakat. Jangan pernah dikira bahwa harta yang ada di rekening kita itu murni punya kita. Tidak. Ada harta orang lain di situ. Ada hak orang lain di situ. Haknya siapa? Haknya fakir miskin. Haknya orang yang berhak menerima zakat. Haknya orang yang butuh bantuan, betul-betul butuh bantuan. Contoh sakit, nggak ada yang ngobati, nggak mampu untuk bayar obat, bayar dokter dan seterusnya. Kita sebagai tetangganya yang paling dekat saat itu atau saudaranya paling dekat, wajib kok hukumnya itu. Berarti itu hak saudara kita yang nempel di harta kita. Makanya ada 2 hadis bagi Nabi seakan-akan bertentangan. Yang pertama, laisa fil mali haqqun siwaz zakah. Dalam harta itu enggak ada hak orang lain kecuali zakat. Jadi yang kita wajib keluarkan hanya zakat saja. Yang lain enggak wajib kita keluarkan. Oke. Tapi dalam riwayat lain, inna fil mali haqqan siwaz zakah. Sesungguhnya dalam harta kita itu ada hak orang selain zakat. Loh, kok kayaknya kontradiktif ini? 2 hadis ini kok bertentangan? Enggak. Yang kedua, seperti tadi ada orang butuh, saudara kita, orang tua kita, ada yang begitu. Dan kita adalah satu-satunya yang paling dekat saat itu, maka wajib kita keluarkan. Gitu maknanya ya. Wallahu a'lam bissawab.